dampaknya ini sebenarnya berat bagi banyak jamaah. Gitu. Kemudian kita diamkan, maka Allah akan mengazab semua orang, baik yang melakukan kezaliman maupun yang dizalimi. Kagak mau nih aneh kaya sendiri, aneh maunya kaya bareng-bareng. Korban-korbannya dari gurem sampai dengan korban-korban yang paling tinggi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya Aji di channel JA TV. Kali ini saya alhamdulillah berkesempatan bersilaturahmi dengan Bapak Zaini Mustafa dan juga Pak Bambang ya. Pak Bambang Haryadi. Pak Bambang, ya. Beliau ini adalah investor investasi JBN yang terkait dengan tambang batu bara pada tahun 2009, di mana investasi ini dipresentasikan oleh Yusuf Mansur dan berhasil menggait kurang lebih 200 lebih jamaah ya Pak ya? 250. Nah, 250 lebih jamaah ya. Alih-alih mendapat keuntungan, para jamaah ini justru menelan kerugian puluhan miliar. Bahkan sampai sekarang detik ini tidak ada penyelesaian. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, langsung saja kita berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaini dan Pak Bambang ya, mungkin ke Pak Zaini dulu ya. Bisa dijelaskan kembali Pak, awal kronologi kemunculan Yusuf Mansur mempresentasikan bisnis ini Pak, itu seperti apa Pak? Pada awalnya itu Ustadz Yusuf Mansur memberikan ceramah pada subuh ya. Ba'da sholat subuh, Ustadz Yusuf Mansur memberikan ceramah di Masjid Darussalam. Awalnya. Terus kemudian tidak lama jedah kemudian Ustadz Yusuf Mansur datang lagi. Tetapi presentasi. Waktunya diambil setelah sholat Isya. Nah, kemudian dalam presentasi itu Ustadz Yusuf Mansur mengatakan bahwa beliau adalah komisaris di salah satu perusahaan namanya PT Adi Partner Perkasa. Beliau berkedudukan sebagai komisaris di sana. Kemudian beliau menjelaskan terkait dengan usaha yang dijalankan suatu perusahaan tersebut adalah berkaitan dengan trading tambang batu bara. Artinya mereka punya KP-nya, kemudian mereka trading dan lain sebagainya lah. Nah, dalam kesempatan itu Ustadz Yusuf Mansur juga mengajak jamaah Darussalam untuk berinvestasi di tambang batu bara ini. Nah, di dalam presentasinya ini Ustadz Yusuf Mansur mengatakan bahwa akan mendapat keuntungan per satu pengkapalan atau kurang lebih 31 hari atau 1 bulan itu keuntungannya itu mencapai 28%. 28%. Kemudian dari 28% ini oleh Ustadz Yusuf Mansur itu dibagi menjadi 3. Dibagi separuh dulu. Kalau 28,6% dibagi separuhnya kan berarti ada 14,3%. Itu sebagai sodakoh ke Yayasan Pondok Pesantren Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian separuhnya lagi itu dibagi 2. 3%-nya itu nanti diserahkan ke BMT Darussalam ya, BMT Darussalam Madani itu diserahkan 3% sebagai manajemen fee, menerima uang investor dari jamaah itu. Kemudian ada 11,3% itu yang menjadi keuntungan daripada investor tersebut, gitu. Nah, kemudian setelah saya presentasi itu Ustadz Yusuf Mansur mengatakan bahwa kapan lagi ada bisnis yang sebagus ini kan begitu. Sudah bisnis, untung dunia, untung akhirat kan begitu. Artinya mendapatkan keuntungan dunia juga mendapatkan keuntungan akhirat dengan bersedekah itu begitu. Kaya di dunia, akhirat kaya di dunia, akhiratnya juga. Siapa yang nggak kepengen ya Pak? Siapa yang nggak kepengen kan gitu. Itu. Nah, setelah Ustadz Yusuf Mansur ini presentasi, beliau presentasi berkedudukan sebagai komisaris utama. Setelah ini presentasi, setelah Ustadz Yusuf Mansur presentasi tidak begitu lama lagi,
Ya, tidak begitu lama lagi. Kemudian direktur utamanya bernama Adiansyah itu datang ke kota wisata, mengajak teman-teman jamaah di kota wisata itu untuk datang ke Kalimantan Selatan. Di sana tujuannya adalah meninjau tambang batu baranya. Jadi untuk meyakinkan jamaah bahwa usaha yang dijalankan itu benar-benar real atau ada, itu mengajak jamaah itu datang ke Kalimantan. Salah satu yang diajak adalah Ustadz Bambang, ini salah satu yang diajak ini. Ustadz Bambang ini yang diajak ke Kalimantan, bener gitu Ustadz Bambang ya? Iya. Pak Bambang, Ustadz Bambang juga hadir dalam presentasi Yusuf Mansur itu, Pak? Iya, tapi sebelumnya saya koreksi Mas, saya bukan Ustadz Mas. Ya, saya waktu itu datang, cuman saya agak terlambat. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Zaini. Pak Zaini. ya, bahwa itu nanti akan ada pembagian pahala, pembagian laba, yang mana sebagian untuk sedekah ke yayasannya Ibu YM, sebagian lagi masuk ke investor. Saya ke Kalimantan itu kalau nggak salah daerah Sungai Danau lah. Sungai Danau namanya daerah Sungai Danau. Waktu itu memang ada aktivitas penambangan. Terus dari tambang kita juga diajak ke jetinya, ke jeti, ke pusat pengapalannya dia, dan memang ada aktivitas semua. Cuman kita waktu itu ya percaya aja bahwa itu adalah punyanya PT Adi Partner Perkasa. Pengakuannya pertambangan itu milik PT itu ya? Ya, milik kalau IUP-nya dan daerah pertambangannya memang diakui sebagai miliknya Adi Perkasa. Apakah diperlihatkan bukti legal terkait kepemilikan? Saya waktu itu tidak lihat Mas, karena saya percaya aja bahwa percaya aja ya? nama besar UYM. Oh gitu, karena ada nama Yusuf Mansur di situ. Terus terang aja saya ikut karena ada nama UYM. Pak Zaini nggak diajak, Pak? Saya sebenarnya diajak, cuman waktu itu karena ada kesibukan perkara di daerah Riau, di Kepri, jadi saya nggak ikut waktu itu. Apa tidak ada muncul rasa curiga gitu, Pak, awal kemunculan bisnis ini? Ya itu tadi Mas, karena satu karena nama UYM, yang kedua ini ada semacam apa ya? Ada semacam semangat ya untuk ikut bisa bersedekah, bisnis sekaligus beramal ya itu. Terus terang aja yang curiga bukan saya, istri saya sebagai gitu ya, bener nggak ini Pak? Oh iya Kak balik jaminannya apa gitu. Ya saya bilang masa sih nggak akan kembali gitu aja. Tapi bahwa secara teknik batu bara itu memang depositnya banyak Mas, depositnya banyak, kemudian operasionalnya itu juga ada gitu loh. Cuma kita memang nggak ngecek sejauh itu apakah IUP-nya itu memang milik perusahaan ini ataukah milik orang lain. Itu mungkin intinya pribadi para jamaah itu sudah percaya karena masa sih ini bisnis dipresentasikan oleh Ustadz ya. Apakah ada kejanggalan seperti itu ya. Nah, kembali ke masalah ini Pak. Dalam presentasi itu saya dengar juga diceritakan bahwa Adiansyah itu memberikan sedekah ke Yusuf Mansur ya. Iya. Itu bukan pada saat presentasi. Sebelum. Tapi Ustadz Yusuf Mansur pada saat presentasi itu dia mengatakan bahwa pernah menerima sedekah dari gitu. Ustadz Yusuf Mansur sebanyak 2 kali. Oh itu cuma cerita doang ya? Iya cerita dari Ustadz Yusuf Mansur. Ceritanya pakai duit cash gitu ya? Ceritanya pakai duit cash dimasukkan di kantong plastik gitu. Kita bayangin aja udah ini ya. MM-an loh itu. MM-an itu. Jadi kalau sekarang nggak masuk logika, tapi yang dulu ya kita. Apa tidak diperlihatkan bukti transfer gitu Pak? Nggak, cuma cerita aja? Tidak. Oh gitu ya. Cash. Bahasanya cash itu mungkin biar lebih greget gitu ya Pak ya? Mungkin ya. Kalau ditransfer kan lucu juga. Iya. Tapi saya juga mengamati, meneliti ceramah-ceramah beliau ya. Yusuf Mansur itu seringkali memunculkan sosok figur pengusaha atau siapapun itu seperti seolah-olah ini sosok ini ahli sedekah. Setelah sedekah ke Yusuf Mansur, setelah itu sosok ini bercerita bahwa ada keajaiban setelah
bersedekah jalur Isu Mansur mendapatkan keajaiban, mungkin usahanya bertambah, berkembang pesat gitu. Dan saya juga mendengar bahwa ada saksi juga yang melihat setelah ada skema-skema seperti itu, banyak jamaah lain yang ikut bersedekah. Nah, ini apa mungkin saya ada dugaan, apa mungkin ini skema untuk menarik supaya jamaah tertarik untuk ikut investasi, Pak? Kalau cerita-cerita yang YM sampaikan itu Allahu a'lam ya. Karena itu kan tidak ilmiah, ilmiah artinya mereka bercerita ABC. Kalau di depan jamaah Darussalam pada saat setelah ada investasi, kemudian kan ada ngisi pengajian juga Damai Indonesia. Itu juga ceritanya juga luar biasa. Tremos es. Jadi dia jualan es. Karena dia taat, kemudian pada saat waktu masuk zuhur dia tinggal, kemudian udah dia tinggal aja di sana, tidak dititip ke siapa-siapa. Begitu pulang begitu setelah selesai sholat, setelah sholat fardu, sholat sunat, kemudian zikir selesai berdoa, ternyata termos esnya berisi penuh dengan uang. Waduh. Itu yang dia sampaikan. Terus kemudian yang kedua bahwa pada saat dia tidak punya duit, dia berhajat, dia sholat, dia berdoa dan lain sebagainya, tiba-tiba rekeningnya berisi sendiri itu, tapi kan tidak ada bukti ilmiahnya, kan nggak ada. Seolah-olah keajaiban itu hanya ada pada diri beliau ya. Tetapi kembali ke soal investasi ini, Pak. Nah, investasi ini berlangsung selama berapa lama, Pak? Sampai akhirnya macet ini, Pak? Kira-kira presentasinya di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, kurang lebih sekitar 8 bulanan. 8 bulan, hanya 8 bulan ya? 8 bulan itu berhasil menggait jamaah ratusan ya? Ratusan ya. Gitu. Kalau bicara soal presentase, saya dengar ada investor yang di awal itu memang mendapat keuntungan gitu. Prosentasenya investor yang berhasil mendapat keuntungan dan yang rugi itu prosentasenya gimana, Pak? Banyak yang rugi. Jauh nggak ada. Jauh. Artinya yang mendapat keuntungan itu yang di depan saja. Yang awal-awal aja ya. Yang awal-awal. Tapi begitu ini sudah awalnya memang dibagikan, keuntungan itu dibagikan sesuai dengan yang dijanjikan. Tetapi begitu sudah banyak macet. Nah, inilah yang menjadi kecurigaan kami, apakah memang dengan modus-modus seperti ini ketika yang berinvestasi sedikit tetap dibayar, terus kemudian setelah investasinya agak gede sedikit dikasih stimulan, terus dipamerin yang mewah-mewah, ya kan? Setelah itu banyak yang investasi macet. Ini kan biasa modus. Jadi di awal investor awal itu memang tujuannya untuk menarik investasi jamaah lain ya, untuk ikut investasi ya. Dengan saya dengar juga menjajarkan mobil Lexus ya. Oh iya, betul ya. Itu mobil Lexus dijejer di depan masjid ya kan, seolah-olah bahwa memang investasi batu bara ini sangat menguntungkan. Kemudian orang-orang yang berinvestasi di sana itu bisa beli mobil Lexus dan lain sebagainya, sehingga jamaah yang lain ya tergiur. Giliran jamaah sudah kumpul banyak investasi, nilainya berpuluh-puluh miliar, tiba-tiba kok macet lah. Ini ada apa itu, Pak? Tiba-tiba tidak dibayar. Nah, tidak dibayar dan tidak ada solusi juga. Dan bahasanya tidak dibayar itu kan tidak jelas juga. Oh iya. Katakanlah misalnya begini, kalau katakanlah itu usahanya memang ada, ya kan, kemudian ada kerugian, kan seharusnya memberikan laporan. Iya, betul. Laporannya laporannya ini sedang rugi, sedang begini, alasannya begini kan ini nggak ada. Gitu ya, Pak ya? Ya, artinya ya begitu ini nggak bisa bayar, ya udah mau cabut gitu. Nah, Pak Zaini investasi berapa? Saya 80 juta. 80 juta. Iya. Pak Bambang? Sekitar 300-an. 300-an juta, Masya Allah ya. Duit segitu dulu tuh udah besar ya nilainya ya. Nah, Pak Zaini apa tidak ada kecurigaan terhadap sosok siapa namanya Adian Syah ini, Pak? Apa pernah ada usaha Bapak untuk menyelidiki orang ini, Pak?
Karena ini dibawa oleh seorang ustadz yang gitu ya? notabene bahasa saya beginilah, Ustadz Yusuf Mansur ini kan kelihatan orangnya kelihatan soleh kalau kita pandang, terus kemudian tutur katanya sopan santun, bahasanya enak dicerna, jadi kita memang tidak ada kecurigaan ke sana gitu. Gitu. Oke. Nah, begini Pak. Sebenarnya apa sih Pak alasan Bapak ini yakin investasi ini, ikut investasi ini karena apa Pak? Silakan Pak Bambang dulu. Apa? Tadi yang satu yang mempresentasikan ini adalah orang ustadz. Sekali lagi karena ada nama Yusuf Mansur. Ada figur ini Mas. Kalau nggak ada figur ini mungkin ya pribadi saya, mungkin saya nggak ikut. Berarti ya sosok peran vital ya ada di Yusuf Mansur itu ya? Kemudian juga skemanya juga menarik kan. Di samping dunia kita dapat akhirat juga. Itu. Kaya di dunia, di akhirat masuk surga, saya jadi apal ini. Ya. Dan secara hitung-hitungan saat itu antara harga dan biaya operasional tambang itu memang ada keuntungan yang cukup bagus. Jadi secara bisnis ini memang masuk akal gitu. Iya. Untuk Pak Zaini alasannya apa Pak? Kalau untuk saya begini, karena ini berkaitan dengan Ustadz Yusuf Mansur ini kan datang, ini perusahaan, kemudian beliau juga menjadi komisaris di sana, komisaris turun tangan untuk memasarkan, terus kemudian keuntungannya 50% untuk pondok pesantren beliau kan kayaknya tidak mungkin membohongi lah gitu. Tapi ya kenyataannya ya bohong juga. Nah, sekarang kita bicara secara keseluruhan Pak. Maksudnya begini, setelah investasi itu macet Pak, apa efek negatif terhadap ukhuwah jamaah ini Pak? Itu besar sekali itu, bagaikan gempa yang sangat dahsyat, bagaikan tsunami yang meluluh lantakkan. Jadi boleh saya ceritakan, awalnya Masjid Darussalam ini tidak begitu ramai awalnya. Tetapi dengan usahanya beberapa ustadz, termasuk Ustadz Andi dan lain sebagainya, yang dari Makassar itu namanya Andi siapa, tapi panggilannya itu Andi. Itu kita diajaklah berjamaah, diajak soleh dan lain sebagainya, dan memang beliau orang soleh gitu, pendakwah soleh, tidak ada pamrih dan lain sebagainya. Dan peran-peran ustadz lain lah. Yang saya kenal bagus kan Ustadz Andi, tapi peran-peran Ustadz lainnya juga besar juga di Darussalam ini. Dari peran-peran Ustadz itu kemudian menciptakanlah Darussalam ini sebagai mungkin di Indonesia saya kira jamaah yang paling banyak jamaahnya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau setiap 5 waktu itu pasti ada yang jamaah. Ya, setiap ada 5 waktu ada yang jamaah. Terus kemudian yang paling enak kita ambil jamaahnya itu pada saat subuh Sabtu dan Minggu. Kalau di tempat-tempat lain itu kan cuman bisa dihitung pakai jari, tapi di kota wisata alhamdulillah itu jamaahnya luber. Kadang-kadang sampai dengan kita itu kan bikin dari masjid ruangan utama, terus kita kemudian bikin serambi kanan kiri, ya kan? Itu juga masih tetap luber, sampai kita bikin juga serambi di depan itu, tetap masih kadang-kadang luber. Pada saat Sabtu Minggu ini jamaah itu luber, apalagi pas kajian dan lain sebagainya. Yang lebih menyenangkan lagi, kita itu bagaikan surga di kota wisata ini. Kenapa saya katakan sebagai surga? Kalau Sabtu dan Minggu itu kita tidak tahu siapa yang bersedekah makanan itu. Di situ ada misalnya ada bubur kacang hijau, ada bubur ayam, kemudian ada soto. Kita nggak tahu di situ siapa yang bersedekah itu jamaah mana yang bersedekah itu, mereka cuman hamba Allah mengatakan di sana. Jadi setelah selesai sholat itu kita di sana banyak sarapan, Mas. Oh gitu. Sehingga juga mengundang jamaah-jamaah yang dari luar kota wisata, sudah ceramahnya bagus, di sana ada makanan kan luar biasa ini. Dan di antara para jamaah itu dekat sekali. Artinya rasa persaudaraannya, silaturahminya ya Pak Bambang ya, guyup sekali.
Guyup sekali. Dengan masuknya Ustadz Yusuf Mansur ini, bukan semakin guyup. Masuk Ustadz Yusuf Mansur, bawa investasi ini, begitu investasi ini besar, kemudian tidak jelas investasinya dan pembagian keuntungan modalnya tidak kembali, itu bagaikan gempa yang sangat dahsyat. Semua berantakan. Berantakan ya. Dari jamaah itu berantakan. Artinya mungkin yang pertamanya mau sholat di situ juga jadi kurang tidak mau sholat di situ. Dan mungkin termasuk saya juga, termasuk saya, karena saya menghindari begini. Ketika itu terjadi prahara seperti gempa atau tsunami itu, karena saya seorang lawyer karena saya seorang lawyer, selalu bertanya, bagaimana ini investasi saya pulang atau tidak? Jadi setiap saya sholat tiba waktu selalu ada yang nunggu saya untuk ngobrol, sehingga saya juga merasa karena itu bahas itu aja, dan saya juga kan harus cari nafkah juga. Katakanlah ketika subuh saya harus antar anak sekolah karena ada yang nunggu saya untuk ngobrol, itu nggak bisa. Nah seperti itulah. Kemudian di antara para jamaah ini itu saling curiga, jangan-jangan si A, jangan-jangan si B, jangan-jangan si C, saling curiga. Dan mungkin sampai sekarang juga masih saling curiga, walaupun sudah jamaah sudah bagus kembali, tapi masih ada saling curiga. Kawan jadi lawan gitu ya? Kawan menjadi lawan. Mungkin Pak Bambang ada yang ingin ditambahkan Pak terkait efek negatif ini Pak? Efek negatifnya itu saya pribadi malu. Kelihatan gobloknya. Mau investasi itu besar, hanya mengandalkan kepercayaan. Artinya pakem-pakem orang berinvestasi itu tidak kami lakukan. Ini pelajaran yang sangat berharga. Terus saya juga berpikir bahwa orang saudara aja bisa katakan apa ya, bisa mentolo gitu, apalagi ini yang orang lain gitu. Jadi yang pelajarannya itu Mas. Jadi nyesel karena duit hilang, tapi lebih nyesel sekali di goblok. Iya. Pakem yang normal aja untuk investasi itu tidak kita lakukan. Antara lain kita tidak mengecek keaslian iup-nya dia, dokumen-dokumen. Kemudian tidak ngecek dokumen-dokumen termasuk akte pendiriannya itu. Terus kita juga tidak ngecek ke dinas pertambangan setempat. Kita tidak ngecek ke dinas perhubungan laut mengenai siapa ini pengirim batu baranya kemana gitu ya. Udah percaya itu aja. Kan terdokumentasi sebetulnya ya. Siapa mengirim, siapa pembeli gitu ya, harganya berapa gitu. Dari tambang mana gitu. Tambangnya ini milik siapa gitu. Terus transporternya dari tambang ke itu pakai transporter. Itu kalau di bisnis batu bara semua tercatat. Nah itu kita nggak ngecek. Iya. Pokoknya pasal pokok. Harusnya dicek lebih dalam lagi ya. Terus kita dinina bukukan Mas. Dengan hasil investasi yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu waktu terima itu senangnya setengah mati. Iya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Iya, awal-awal itu ya. Lancar sudah ini. Lancar 5 bulan, lancar 6 bulan mulai gitu. Nah, mungkin yang sangat terpukul itu yang baru masuk. Terakhir ya, terakhir. Nah, ketujuh gitu. Yang masuk bulan 1, investasi bulan 1 ya mungkin ya kalau dihitung-hitung 30%, 40% udah balik kali ya. Mungkin tuh ya. Seperti Ustadz Kolek yang jalur rumah itu ya, mungkin itu ya. Oh itu di akhir. Di akhir ya, makanya. Di akhir, Ustadz Kolek itu di akhir. Hitungannya tadi Mas berapa? 13%. Jadi hitungannya bagian kita itu 11,3%. Kalau 4 bulan aja kok udah 44%. Iya. Kan? Oke. Hilang-hilang ya nggak? Ya cincai lah orang bilang. Tapi yang baru masuk ini. Banyak ya, dan terakhir itu banyak ya. Dan saya sendiri nggak tahu, tapi berita-berita ada yang sampai sakit gitu ya. Sampai sakit Pak? Shock tuh Pak ya? Iya, shock ya Mas. Karena sampai ke psikisnya ya? Iya. Terus juga ada beberapa marbot yang uangnya pas-pasan. Iya, kemarin juga saya dapat wawancara itu. Bahkan saya dengar ada sampai yang meninggal Pak, benar Pak? Ada yang sampai meninggal. Investor itu Pak, ya Allah. Ya posisi kan begini. Ketika mereka nggak punya duit, pengen investasi kan otomatis pinjam atau tidak menggadaikan. Dan saya ada yang ke saya karena pada saat itu dibentuk task force,
ketuanya Pak Haryono, saya kesana kemari kan diajak oleh Pak Haryono itu. Ada yang menggadaikan rumah orang tuanya, menggadaikan rumah orang tuanya, ternyata kemudian tidak dibagikan keuntungan ini, ya mereka nggak bisa bayar. Ya Allah. Ya. Kemungkinan besar rumah orang tuanya juga disita bank kan gitu. Makanya ini efeknya luar biasa ya. Iya. Makanya seperti apa yang Pak Zaini katakan, korbannya itu dari gulem sampai yang paling tinggi, gubernur mati. Iya. Bahkan sekelas lawyer loh. Gitu. Nah, itu efek negatif terhadap jamaah. Nah, apa efek lain Pak? Mungkin terhadap ekonomi Bapak, rumah tangga Bapak itu gimana Pak? Kan Bapak investasi itu kan pastinya ada izin dari seorang istri. Iya. Gimana Pak? Mungkin Pak Zaini dulu. Yang jelas begini ya, jelas ketika itu sebenarnya uang bisa digunakan untuk haji misalnya iya, kan. Bu. Ternyata kan dengan adanya ini tidak kembali kan, ya tertunda juga. Sampai dengan saat ini saya baru daftar, udah berapa tahun daftar haji, juga nanti baru berangkat insya Allah. Mohon doanya para netizen, mudah-mudahan saya di 2023 ini bisa berangkat begitu. Ada diangkat dulu Pak? Nggak apa, diangkat Matiin nanti. aja, Matiin aja, ya udah. matiin aja ya. Bentar ya. Iya. Masih punya peri kemanusiaan atau enggak gitu loh. Punya hati nurani apa enggak? Masih punya hati nurani atau tidak gitu. Saya mohon kepada yang terhormat ya, Bapak Jokowi ya selaku Presiden Republik Indonesia.